Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kebangkrutan Altman C-score versi Q&A atau question and answer. Ada beberapa catatan awal sebelum kita bahas. Pertama, banyaknya viewer analisis kebangkrutan yang sudah melihat video analisis kebangkrutan sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada berbagai pertanyaan yang biasanya muncul terkait dengan penggunaan suatu variabel dalam analisis C-score. Atas dasar itulah kemudian video ini kita buat. Sebagai catatan, tentu saja sebaiknya Anda sekalian melihat video C-score dengan perhitungan teknis yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, kita refresh kembali beberapa catatan awal. Pertama adalah tentang kreditor. Buat kreditor, analisis kebangkrutan akan membantu memprediksi seberapa mungkin calon kreditor tersebut mengalami kebangkrutan. Untuk investor, tingkat kebangkrutan itu akan menunjukkan kualitas dari risiko yang muncul pada perusahaan. Jadi tetap penting buat investor juga. Bagi perusahaan, tentunya ini berhubungan dengan pandangannya tentang risiko, apakah dalam posisi menurun atau meningkat. Jadi secara umum bisa digunakan sebagai alat untuk manajemen risiko. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan dan jawaban yang bisa dilakukan. Pertama adalah, ada berapa macam model C-score ini sebenarnya? Pada awalnya ada satu, dan setelah dikembangkan, akhirnya terdapat 3 model C-score. C-score ini adalah yang pertama dengan 5 variabel dari working capital to total asset sama dengan sales to total asset. Kemudian si aksen score ini menggunakan sampel yang berbeda. Kita lihat variabel yang keempat, market value of equity, diubah menjadi book value of equity, dan dengan sampel yang berbeda. Yang terakhir adalah C double action score. Ini berbeda dengan dua pendahulunya, karena variabel yang kelima itu dibuang, yaitu sales to total asset. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Apakah setiap C-score menggunakan batasan yang sama? Karena terdapat 3 macam. Jawabannya adalah setiap model akan menggunakan batasan yang berbeda, karena data yang digunakan juga berbeda. Yang kedua, jumlah variabel atau jenis variabelnya tidak sama juga, sehingga masing-masing menggunakan batasan bankrupt non-bankrupt ini dengan angka yang berbeda. Kemudian seperti apa sebenarnya model C-score yang awal? Inilah model C-score yang awal dengan 5 variabel. Model awal ini dibuat tahun 60-an dengan statistik analisis diskriminan. Kemudian untuk sampelnya adalah perusahaan di Amerika berjenis manufaktur serta perusahaan publik. Atas dasar itulah kemudian ada beberapa catatan yang perlu kita buat. Pertama, dilihat dari tahunnya ini sudah terlalu lama, sehingga tolong dipertimbangkan ketika akan menggunakan. Yang kedua, jika sampelnya perusahaan yang privat atau non-publik, maka tidak bisa juga. Saya menyarankan kita menggunakan model yang lebih baru, yaitu C-Accent atau C double action score. Dua model ini lebih baru dibandingkan model yang sebelumnya.
Baik, kemudian jadi model mana yang sebaiknya kita gunakan? Ada dua alternatif, set aksen atau set double aksen. Kita lihat untuk alternatif tersebut. Alternatif pertama, set aksen. Set aksen ini untuk variabel yang nomor 4 diganti dari market value menjadi book value of equity. Dengan demikian, maka perusahaan yang tidak publik atau non-publik bisa dihitung di sini. Jadi, boleh dikatakan inilah yang melonggarkan penggunaannya, karena tidak harus publik. Jadi, sekali lagi, baik publik maupun non-publik bisa menggunakan model ini. Alternatif yang kedua, pada model ini disebut dengan set double action score. Ini memang didesain untuk serbaguna. Jadi sampelnya adalah emerging market. Jadi buat kita di Indonesia tentu lebih cocok. Kemudian perusahaannya baik manufaktur maupun non-manufaktur. Kemudian bisa untuk perusahaan publik maupun tertutup. Bahkan Altman menyiapkan model konversi jika skor tersebut akan diubah menjadi model rating seperti AAA, AA, dan seterusnya. Sebagai catatan akhir, pada model set double action ini ada variabel yang dibuang yaitu sales to total asset karena dianggap kurang cocok bagi perusahaan jasa modern di mana investasinya lebih banyak dalam bentuk non-fixed asset. Sehingga perputaran aset menjadi tidak terlalu penting lagi. Jadi, jika kita ingin praktis, kita bisa menggunakan set double action score untuk perusahaan apapun. Kemudian tentang variabelnya. Pertama lah tentang net working capital. Net working capital adalah selisih antara aset lancar dan utang lancar. Perlu disadari bahwa konsep inilah konsep yang muncul dulu pada waktu perusahaan dagang dan manufaktur berkembang dengan baik di awal abad 20 sehingga kita sebut dengan perusahaan model klasik. Ada beberapa catatan atas net working capital ini. Pertama, tidak semua perusahaan menggunakan klasifikasi lancar tidak lancar untuk aset maupun utangnya. Atau kalau kita sebut dengan unclassified seperti bank gitu ya. Mereka tidak memisahkan antara aset lancar dan tidak lancar. Jadi ketika kita bertemu dengan model perusahaan seperti itu, maka perlu proses untuk mendefinisikan apa itu aset lancar, apa itu utang lancar. Karena mereka tidak membuat klasifikasi itu. Nah, ini akan membuat pekerjaan tambahan buat para analis. Tapi jika terpaksa akan menggunakan model ini, kita tetap akan memisahkan aset ke dalam lancar, tidak lancar, dengan definisi yang kita buat sendiri, dengan harapan mampu menghitung aset lancar dan utang lancar untuk perhitungan net working capital. Dan yang terakhir, model ini tidak disarankan untuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga khusus dengan manajemen yang berbeda dalam konteks likuiditas. Sehingga pembagian lancar tidak lancar kurang relevan. Walaupun demikian, tetap saja ada yang menggunakan, itu silahkan saja. Tapi dengan berbagai macam kesulitan yang mungkin muncul pada waktu melakukan perhitungan.
Kemudian bagaimana dengan penggunaan retained earning? Retained earning ini dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan saldo laba, dalam redaksi yang lama disebut dengan laba ditahan. Di dalam penjelasannya kadang-kadang dipisahkan, ada yang dicadangkan dan ada yang belum dicadangkan. Secara esensi sebenarnya adalah sama, bahwa itulah laba yang belum dibagi. Pencadangan adalah masalah politis dalam pengertian hasil keputusan pada level manajemen dan RUPS, sehingga tidak mengubah hak dari pemegang saham. Hanya mengklasifikasi saja, membatasi penggunaannya supaya kas sebagian tertahan di perusahaan. Bisa jadi retained earning negatif. Tentu saja, karena bisnis tidak selalu berjalan dengan baik, maka perusahaan bisa merugi, dan kalau kerugiannya itu terekam, akan muncul retained earning. Jadi, buat kita yang menjadi analis awal atau mahasiswa, mungkin ada pertanyaan, apakah RE harus positif? Maka jawabannya adalah tidak. Gunakanlah retained earning sebagaimana yang muncul di neraca. Bahkan, karena ini adalah analisis kebangkrutan, itu menjadi petunjuk awal yang baik. Mungkin terjadi sesuatu sehingga negatif. Jadi kalau nanti skornya buruk, ya kita tidak perlu menjadi kaget. Yang terakhir adalah tentang penggunaan EBIT. EBIT adalah earning before interest and tax. Banyak yang menganggap bahwa EBIT akan langsung muncul dan dapat diketahui dari laporan laba rugi secara langsung. Padahal tidak seperti itu. EBIT pada dasarnya adalah format alternatif. Jadi, akuntan tidak wajib menyusun laba rugi dalam format EBIT dan EBITDA. Jadi, analis yang memastikan memperoleh angka EBIT itu dengan cara menghitung sendiri jika di laporan keuangan belum muncul. Pertanyaan yang lain, apakah EBIT sama dengan laba usaha? Sebenarnya tidak ada jaminan. Apakah kita mau presisi atau mau gampang? Kalau mau gampang, bisa saja dianggap laba usaha dengan tingkat akurasi yang mungkin akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, karena tidak ada jaminan mereka melaporkan cakupan laba usaha itu dengan cara yang sama. Jadi sebenarnya agak berisiko. Jadi pastikan bahwa Anda menghitung dengan cermat angka EBIT ini. Sekali lagi, untuk EBIT dan EBITDA, saya sudah menyiapkan video lain secara terpisah. Catatan akhir. Jadi siskon ini tetap populer dalam pengukuran kebangkrutan, tetapi di lapangan terdapat sejumlah kendala yang muncul dalam penggunaan variabelnya. Bagi analis tentu ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap model. Kemudian pada waktu penggunaan variabel bisa dicek terlebih dahulu perhitungan EBIT maupun retained earning. Dan untuk model yang dipilih, jika tidak mau repot, kita bisa menggunakan Z double action score karena paling praktis dan mudah untuk digunakan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.